Basari, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan praktek PPL pertemuan pertama tentang deskripsi. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, belajar bahasa Inggris, saya harap KM untuk bisa memimpin doa bersama dulu. Silakan KM. Yuk, Marcel. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita pasti mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Marcel. Oke, sebelumnya juga saya akan absensi ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bila yang masuk. Bila sakit apa atau izin? Izin. Oke. Baik. Yang lain aman ya. Oke. Ada slogan. Ya nggak? Jika saya nyebut MVP atau SMK, kalian udah tahu jawabannya. Ya? Tahu kan? Oke. SMK? Bisa. SMK? Bisa. MVP? Berani. Oke, sip. Mantap. Oke, hari ini langsung kita akan belajar satu materi yang sangat penting menurut saya, ya, dalam belajar bahasa Inggris tentang description, ya. Bentar saya akan coba tayangkan PPT-nya. Oke, kelihatan? Belum ya? Oke, tentang deskripsi, ya. Yang kalian tahu kan deskripsi apa? Ada yang tahu deskripsi? Penggambaran atau penjelasan tentang sesuatu, ya. Oke, ini materi di bahasa Inggris, ya. Di bahasa Indonesia juga ada tentang deskripsi, ya. Oke, nah, menurut kalian ini ada hal sesuatu yang memang nanti kita akan coba jelaskan di materi deskripsi. Saya akan coba tanya, menurut kalian, Marcel, apa yang kamu lihat di sini? Di kira-kira ada gambar apa? Candi. Candi apa? Candi Borobudur. Terus ini di deskripsinya. Kan apa sih tujuan kita harus belajar tentang deskripsi teks? Ya. Ini pertama, memang kita harus belajar ini untuk mengetahui konsep dasar, ya, tentang jurusan perhotelan, ya, jurusan perhotelan. Saya akan hubungkan tujuan pembelajarannya berdasarkan ini. Nah, tujuan atau manfaat, ya, deskripsi teks untuk siswa jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan kan? Ya. Jadi apa sih manfaatnya? Pertama, ini untuk bisa menjelaskan produk atau layanan yang ada di hotel. Misalnya fasilitas di hotel. Yang terkenal di sini hotel Pullman, ya. Pullman, apalagi yang kamu tahu? Apa? Horizon, apalagi? Trans, ya. Jadi dengan kamu bisa belajar tentang deskripsi, kamu bisa belajar tentang nanti bisa menerangkan terutama dalam bahasa Inggris nantinya adalah bisa menerangkan tentang produk yang ada di hotel. Fasilitas di Trans itu apa aja? Ya, tipe kamar di Trans itu apa? Ya. Juga nanti berbagai macam hal yang ada di hotel Trans, ya.
Kedua ada mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya ini. Jadi kita akan masuk ke materi tes deskripsi menurut standar yang sudah diberikan oleh buku paket ya, buku paket. Nah ini ada beberapa hal yang penting, sebenarnya banyak sih tentang deskripsi. Cuma kita ambil yang penting-pentingnya aja, bahwa teks deskripsi itu bertujuan ya untuk mengantarkan atau menjelaskan karakteristik seorang atau hewan atau tempat. Nah kita sekarang fokus ke tempat ya. Deskripsi untuk seseorang biasanya menggunakan kata-kata sifat. Misalnya si Bobby itu sifatnya pemarah ya, kedua sombong, ketiga apa sifatnya. Jadi deskripsi untuk personal biasanya ke arah adjektif atau sifat ya. Ini contoh ya, contoh deskripsi tentang objek ya. Nanti saya akan tayangkan di YouTube ya tentang contoh deskripsi objek. Kebetulan hari ini kita ngomong tentang Borobudur. Kita lihat ya tentang video Borobudur sebentar. The temple is made up of 9 stacked platforms, 6 square and 3 round, with a central dome atop them. It has 2,672 relief panels and was once designation as a UNESCO World Heritage Site. Oke, ya. Oke, jadi tadi sudah ada 2 menit video tentang Borobudur ya. Oke, nah ini ada pertanyaan ya yang harus coba kita telaah gitu ya. Sakral juga, benar nggak? Ya, karena itu agama apa yang biasa di Buddha, yes, paling pintar ya. Jadi ini adalah salah satu opini. Ya, jadi kalian bisa menangkap, oh Borobudur ini, ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang harus kalian bisa jawab setelah melihat materi video tadi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari tentang deskripsi tadi? Ya. Bisa berikan contoh penggunaan description text pada pekerjaan kita hari ini, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Good question. Ya. Jadi hubungannya atau pertanyaannya gini tadi, Pak, kenapa kita harus belajar deskripsi? Hubungannya dengan nanti pekerjaan kita di hotel ya? Ya. Tapi terutama adalah frontliner. Departemen frontliner biasanya ada front office namanya. Di front office sectionnya biasa concierge yang langsung ketemu tamu, dan satu lagi adalah ketika kalian menjadi resepsionis. Nah, pelaksana ya harus bisa menjelaskan kepada tamu ya tentang fasilitas atau tipe-tipe kamar atau produk yang ada di hotel kita. Nah, itu adalah proses deskripsi ya. Jadi harus bisa menjelaskan. Secara tidak langsung kalian pun udah bisa nanti ketika melaksanakan proses check-in itu bisa ya. Jadi menjelaskan ya atau menggambarkan ya. Jelas ya? Jadi pertanyaannya bagus. Jadi hubungannya dengan jurusan kalian di perhotelan. Good. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba langsung praktek aja ya. Biar tidak ngantuk, kita bagi tugas kelompok ya. Tugasnya apa sih? Nih, kalian dibagi 3 kelompok ya. 3 kelompok nanti. Nanti kalian per kelompok itu harus menentukan satu objek ya, satu objek yang nanti kalian harus deskripsikan atau jelaskan ya, karena memang kalian sekarang di dunia pariwisata. Saya arahkan kalian untuk bisa memilih setiap kelompok satu tourist destination atau tempat tujuan wisata. Di Bandung banyak kan? Banyak kan di Bandung? Nah. Contohnya apa? Alun-alun. Kamu? Tempat wisata?
Lembang ya. Lembang. Banyak ya? Boleh. Nanti kalian pilih ya. Ingat tadi bahwa tes description itu harus detail. Misalnya tadi, misalnya alun-alun itu terletak di sebelah mana? Oh, Jalan Asia Afrika, gitu kan? Atau gedung Asia Afrika terletak di Jalan Asia Afrika. Ya, gitu. Oke? Jelas ya? Oke. Nanti silakan kalian bentuk lingkaran kelompoknya, ya. Silakan pilih, ya, kelompoknya. Nanti saya akan memberikan satu lembar soal kertas untuk kalian isi, ya. Setelah itu saya kasih waktu 10 menit harus beres. Nanti tiap kelompok presentasi, ya, tinggal baca kok, nggak usah dihafalkan, baca aja yang penting-penting, ya. Silakan, ya. Aja dulu. Ini kelompok 2 namanya tulis, dan ini kelompok 3 tulis nama-namanya. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh tanya. Ayo. Ini. Ingin tiap satu kelompok mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok yang lain. Silakan kelompok 1 mau menanyakan pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya. Oke, kelompok 3 dengerin kelompok 1 mau nanya. Asal usul Borobudur itu gimana? Oke, asal usul Candi Borobudur katanya apa? Ya kamu tahu aja. Salah lagi. Terusnya ada di Jogja. Jogja apa sih itu? Ada di Jogja. Diberikan pada tahun berapa itu? Ada tahun 500 Masehi. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah kalian praktekkan tentang materi deskripsi ya, masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1 mendeskripsikan objek tentang saung ujo, ya. Kita akan menyimpulkan, ya, materi deskripsi teks, ya. Nanti juga ada podcast-nya, ada tugas, ya. Tugas kalian untuk di rumah, ya. Tulis 5 kosakata, ya. Kosakata itu istilah-istilah yang ada tadi di misalnya di Candi Borobudur. Ya, banyak tadi ya di Candi Borobudur, ya, kosakata. Nah, pertemuan selanjutnya besok, ya, kita akan membahas tentang deskripsi teks tentang personal atau seseorang, ya. Itu bisa macam-macam. Misalnya ada seseorang favorit kalian, ya. Cak, kamu favoritnya siapa? Pemain basket, pemain bola, atau pemain tinju, atau artis? Kamu yang suka apa? Siapa? K-pop siapa? Ya, Blackpink. Nah, besok berarti saya akan ajarkan Caca untuk bisa mendeskripsikan tentang Blackpink. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang deskripsi? Oke, Puspa, apa deskripsi? Saya menggunakan cara memberikan gambaran rinci tentang suatu objek, tempat atau peristiwa dengan komunikasi yang jelas dan terperinci sebagai penghalang komunikasi nanti. Oke, Contohnya jika nanti di hotel ada yang bertanya mengenai suatu tempat, saya bisa menggunakan dan menerangkannya secara baik dan jelas. bagus. Ya, jadi kata Lutfa, hari ini Lutfa
belajar tentang deskripsi, ya. Lutfa udah berangan-angan nanti ketika Lutfa bekerja di hotel, ada tamu yang menanyakan tentang suatu objek, ya. Lutfa bisa menerangkan atau menunjukkan dengan jelas, atau menggambarkan, atau menjelaskan dengan terperinci apa yang ditanyakan oleh tamunya, ya. Misalnya tentang oleh-oleh di Bandung di mana nih, ya. Di daerah mana? Kalau Lembang itu sebelah Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Timur, atau Bandung Barat. Nah, itu Lutfa bisa menerangkan secara rinci, ya, lokasinya yang jelas. Jadi belajar deskripsi adalah kalian bisa menerangkan secara baik dan benar dan tuntas, terperinci, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga hari ini bisa bermanfaat materi yang disampaikan. Oke, untuk penutupnya silakan Marsha sebagai IKM untuk menutup dengan membaca doa agar kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam pembelajaran selanjutnya. Silakan Marsha. Sebelum menyelesaikan materi hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you today? Amen. Oke, thank you. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan KM-nya untuk melakukan doa bersama dulu. Silakan KM-nya, Dipta. Mulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Masih semangat ya. Siang ini masih semangat? Masih. Oke, saya absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Dani masuk, Dani? Sakit? Ada ya, sakit ya. Oke, yang lain hadir. Oke, sudah hadir semua. Jadi hari ini kesempatan ini untuk pertemuan kedua setelah kemarin, saya akan melanjutkan untuk materi tentang deskripsi ya. Jadi kita melanjutkan yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah ini saya akan sedikit membicarakan tentang tujuan tentang materi yang akan saya berikan tentang description text ya. Oke, ini hubungannya dengan profil ya, profil pelajar Pancasila ya, yaitu kalian harus beriman, bertakwa, kedua juga mandiri, kalian harus mandiri, SMK harus mandiri, terus ketiga benar kritis, keempat kreatif, bergotong royong, dan kebineka tunggal-ikaan ya. Oke, jadi saya berharap kalian harus menjadi profil siswa Pancasila ya. SMK MPV punya oke, SMK Bisa. SMK Bisa. MPV Berani. oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, kita lanjutkan, kita akan lanjutkan materi seperti kemarin, yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris di descriptive text ya. Kalau kemarin kita belajar mendeskripsikan tentang objek ya. Objek, kemarin 3 kelompok sudah mengirimkan tugasnya ke saya melalui link saya kemarin. Sudah, terima kasih. Kelompok 1, 2, 3 sudah mengirimkan. Nanti kita akan bahas yang tentang deskripsi teks tapi tentang objek. Kemarin itu ada 3 objek yang kita bahas. Pertama Borobudur, kedua Gedung Merdeka, dan ketiga adalah Saung Ujo ya. Saya akan terangkan sedikit tujuan pembelajaran tentang deskripsi atau gimana sih mendeskripsikan seseorang
ya dalam bahasa Inggris. Nah, saya berharap setelah kalian belajar ini, kalian bisa mengidentifikasi seseorang. Misalnya, Howie bisa mengidentifikasi Arkan. Oh, seperti apa nanti kita akan belajar, ya. Nanti terutama deskripsinya ya bukan hanya bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, ya. Kita akan coba. Nah, ini hasil tugas-tugas yang sudah diupload di link saya. Yang pertama adalah untuk yang tugas dari kelompok 1 nih tentang Tahu Bujo, ya. Kelompok 1 membahas kosakatanya atau vocabulary-nya tentang angklung, ya. Angklung adalah tradisional bambu musikal instrumen. Jadi katanya, kata kelompok 1, angklung itu adalah instrumen tradisional yang terbuat dari bambu, ya. Nah, ada yang tahu? Ini sengaja saya tampilkan 3 personal yang mungkin kalian tahu. Apa yang kamu lihat nih di gambar ini? Ya, berarti jawabannya adalah ini adalah para atlet, ya. Ini atlet sepak bola, ini atlet balap motor. Ya, oke, ini atlet. Oke. Ya, kedua, siapa mereka? Mereka dari atlet juga sama. Ya. Ketiga, ada pertanyaan, apa jenis dari olahraga yang mereka mainkan? Ini adalah pasti sepak bola, ini adalah pembalap motor, dan ini adalah sepak bola juga. Jadi ini akan kita deskripsikan, ya, tentang seseorang, ya. Nah, ini ada pertanyaan keempat adalah apa yang membuat mereka hebat, ya. Mereka adalah orang-orang hebat, benar nggak? Ya. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa mereka bisa hebat seperti ini? Ini yang harus kita bahas nanti, ya, terutama di materi deskripsi, ya. Oke. Nah, untuk materi deskripsi, tahapannya ada 5 tahap sudah, atau 4 tahap tentang bagaimana kita bisa mendeskripsikan seseorang, ya. Misalnya kamu bisa mendeskripsikan saya. Pertama ada pilih subjeknya dulu, ya. Ini. Pilih orang yang akan dijelaskan. Lihat siapa yang akan dijelaskan. Ya, misalnya teman, anggota keluarga atau tokoh. Ya, contohnya saya akan mendeskripsikan teman sekelas saya. Ya, tolong nanti perhatikan bagaimana cara untuk mendeskripsikan seseorang, ya. Penampilan fisik seseorang. So, let's learn English together. Oke, jadi kita sudah lihat videonya tentang bagaimana sih tadi kita harus bisa menjelaskan tentang seseorang. Jadi intinya, kuncinya adalah kita harus mendeskripsikan detail dari atas sampai ke bawah. Dari atas tuh rambut, misalnya wajah, kulit, nose, hidung, ya. Saya ingin kalian membentuk satu kelompok, ya. Kita akan coba mempraktekkan, ya, materi tentang deskripsi, ya, tentang terutama yang tentang seseorang, ya. Boleh kalian langsung bentuk kelompok 3 kelompok, ya. Silakan bentuk 3 kelompok. Silakan bacakan hasilnya. Yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu hasilnya aja, biar seimbang. Saya akan coba bagikan, ya, per kelompok. Jadi saya tentukan kelompok 1, silakan. Ini gambar sudah ada, tulis tentang deskripsi seseorang yang sudah ada gambarnya. Kelompok 2, silakan. Dan kelompok 3, ya, isi tentang mendeskripsikan seseorang yang ada di gambar. Ya, baik. Setiap kelompok sudah saya berikan LKPD-nya, tugas lamarannya. Ya, silakan kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit tiap kelompok, ya, untuk bisa mendeskripsikan, ya, sesuai dengan gambar yang ada yang sudah saya berikan di LKPD. Ya,
Oke, silakan dikerjakan bersama-sama, silakan diskusi ke depan. Silakan. Tentang pelaksanaan ini. Oke, cukup. 3 linia ya. Boleh. 3 linia, 2 linia, yang penting kalian bisa mendeskripsikan tentang gambar tersebut ya secara rinci. Oke. Nanti disiapkan 1 orang yang presentasi ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan ke depan nanti dan yang lain menyimak. Oke, terima kasih. Yang sudah mengerjakan proses silakan yang pertama untuk mempresentasikan diskusi. Silakan dari kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nurul Aulia dari kelompok 2. Ronaldo continued to break records and became the first all-time leading scorer. Sekian deskripsi Cristiano Ronaldo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipta dari kelompok 1 akan mendeskripsikan Valentino Rossi. Valentino Rossi often referred to as an assist owner at the drama and system MotoGP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Terakhir dari kelompok 3. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pois, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mendeskripsikan Ciro Hendrik, pemain Persib. Ciro Hendrik of Ferrari Escobar of Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Baik, setelah presentasi cukup baik, silakan dari kalian yang bisa menyimpulkan materi tentang deskripsi. Silakan yang ingin menyampaikan di depan. Oke, silakan depan. Dari pembelajaran kali ini, saya bisa mendeskripsikan sesuatu atau seseorang secara terperinci dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Bagus kesimpulannya, cukup baik. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kalian sudah mengikuti materi deskripsi. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang di perhotelan ya. Jadi kalian nanti ketika di hotel atau di industri bertemu dengan tamu yang menanyakan sesuatu, objek, subjek maupun yang lain-lain, kalian bisa menjelaskan secara terperinci. Kalau nanti yang menanyakan ada tamu orang Eropa atau orang di luar Indonesia, kalian bisa mendeskripsikan secara baik dalam bahasa Inggris ya. Semoga kalian bisa materi ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Demikian dari saya, semoga kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang selanjutnya yang bermanfaat, yang bisa berintegrasi dengan jurusan kalian ya. Untuk itu, untuk terakhir silakan KM untuk bisa memberikan salam terakhir atau doa terakhir untuk sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran. Silakan KM. Sebelum pulang, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. See you next week. Bye.